Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya cuma mau tanya sedikit lagi masuk bulan Ramadan. Saya pikir seluruh umat manusia, khususnya orang Islam, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Itu kan kategorinya tadi dijelasin Pak Ustadz 10 hari. Kira-kira waktunya itu, Pak Ustadz, apakah sepertiga malam atau habis sholat tahajud atau habis sholat tarawih? Kita kan nggak tahu. Kalau bicara kata timingnya tahu, Pak Ustadz, jadi kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu aja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya ingin jelasin dari awal ya, Pak. Pertama, Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat. Itu adalah ijma' para ulama. Jadi jangan percaya dengan ada orang yang mengatakan ngapain sibuk-sibuk Lailatul Qadar, adanya cuma di zaman Rasulullah. Itu menyimpang dari Al-Quran dan ijma' para ulama. Apalagi yang ngatain itu di negeri ini hanya sekedar budayawan, bukan ahli agama. Hati-hati. Yang kedua, Lailatul Qadar ada pasti di dalam bulan Ramadan, tidak ada dalam bulan yang lain. Yang ketiga, Lailatul Qadar pasti ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar diharapkan, lihat tidak ada pastinya, diharapkan lebih adanya di malam ganjil. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashri fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, nanti khilaf di antara para ulama, menghitungnya dari depan atau dari belakang. Tapi yang paling benar adalah dari depan. Malam 21, malam 22, malam 23, 25, 27, 29. Karena kalau dari belakang gimana maksudnya, Ustaz? Karena kalau seandainya malamnya Ramadan itu cuma 29 hari, berarti malam ganjilnya kapan? Malam 20. Malam ganjilnya malam 20. Nah, itu khilaf di antara ulama. Saya tidak mau masuk itu. Tapi masuklah malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Baik. Lanjutannya, Lailatul Qadar lebih diharapkan lagi keberadaannya pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Rasul, iltamisu fis sab'il ghawabir. Carilah Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, diharapkan dengan sangat lagi Lailatul Qadar malam-malam 27. Makanya kalau orang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka akan mendapati keajaiban yang sangat luar biasa. Jangan pernah bisa masuk ke dalam masjid kalau berangkatnya habis asar. Nggak bisa masuk. Penuh. Kenapa? Karena mereka beranggapan 27 itulah terjadi bulan Ramadan. Nah, itu hadis sahih riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya demi Allah, beliau sampai bersumpah, sangat mengetahui kapan itu terjadinya Lailatul Qadar. Dengan apa engkau mengetahuinya? Dengan alamat yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Inna fi lailatin 27. Dia adalah pada malam 27. Tetapi belum bisa dipastikan. Taib. Kapan waktunya? Waktunya dari malam, Pak. Malam itu tandanya adalah dengan terbenam matahari sampai terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan malam itu sampai terbit fajar. Jadi kalau bertanya, Ustaz, timing waktunya kapan sih? Saya ingin ibadahnya di situ doang. Saya tahu tujuan Bapak nanya itu, timing waktunya kapan. Ya, jadi kalau saya nanya jam 3 sampai jam 4, saya mau gitu deh. Selainnya saya tidur. Ternyata enggak. Rasul SAW cuma memberitahu tanda Lailatul Qadar. Tandanya, Pak, tanda Lailatul Qadar dalam hadis sahih. Lailah talqah baljah, malam yang cerah terang.
Bulannya seperti malam purnama, padahal itu bulan sabit karena akhir bulan. Malamnya seperti bulan purnama. La harah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Ini kalau gerah, bukan tuh berarti. Tidur berarti Ustaz? Jangan. Jangan-jangan pas ente tidur itu berubah cuacanya. Ya. La harah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Hujan Ustaz. Berarti enggak nih malam ini? Enggak, jangan. Paham enggak maksud saya? Ya. Kemudian malamnya lagi tidak ada bintang jatuh yang dijatuhkan oleh Allah. Karena dia penuh dengan keselamatan. Tanda paginya, sinar mataharinya tidak terik. Seperti baskom. Jadi kalau ada baskom, disinari, maka dia tidak terik. Oh, Ustaz, berarti saya tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saya tidak lihat sinar matahari. Kemana ente? Tidur. Ya, biasanya orang etikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan begitu. Karena capek ibadah di sana itu capek, Pak. Ya. Capek banget. Jadi tarawihnya lama, apalagi musim panas. Meskipun di dalam masjid itu dingin, tetapi kalau musim panas ya panas juga, capek, Pak. Kemudian biasanya kalau sudah 10 hari terakhir ada 2 kali sholat, dan itu panjang-panjang semua. Dan itu kalau mau tidur nggak bisa. Karena orang semua semangat ibadah, masa kita tidur? Akhirnya mau nggak mau, habis sholat ronde pertama dia baca Quran. Kemudian sholat ronde kedua sampai menjelang subuh. Subuh mau tidur, menjelang subuh mau tidur nggak bisa. Kenapa? Karena mau sahur. Nah, habis subuh sudah tuh mayat-mayat tergelempang. Makanya ada cerita, kalau kita anggap semua malam itu Lailatul Qadar, karena kita tidak pernah melihat matahari terik. Nah, habis subuh langsung tidur. Jadi itu jawabannya, Pak. Tidak ada jam yang khusus. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang sholat maghrib dan isya pasti dapat Lailatul Qadar. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah berarti Ustaz kita nggak usah begadang semalaman suntuk. Jawabannya enggak. Begadanglah. Karena Rasulullah SAW begadang semalaman suntuk. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah SAW idza dakhala 'ashr, Rasulullah SAW jika masuk 10 malam terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam. Wa ayqadha ahlah, membangunkan istri dan keluarganya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, dan mengikat tali sarung dan bersungguh-sungguh ibadah. Para ulama menjelaskan, mengikat tali sarung artinya kiasan untuk menjauhi istri, kiasan untuk berjima. Berarti nggak boleh, boleh, tapi lebih fokus untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti semalaman suntuk, Pak. Waktu yang sangat dianjurkan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Ustaz, berarti malam genap boleh ya? Ini dia masih minta bonus nih. Ya. Artinya genap saya enggak, ganjilnya aja. Taib. Malam 21, 22 enggak, saya 7 malam terakhir aja. Akhirnya ujung-ujungnya cuma malam 27 saja. Maka jawabannya jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena yang pasti tadi cuma 2. Pasti di dalam bulan Ramadan, pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi sangat diharapkan di 10 hari terakhir. Sangat diharapkan di 7 hari terakhir. Sangat diharapkan di ganjil. Nah, tetapi bukan berarti hanya itu, mungkin saja di genap. Buktinya apa? Suatu saat Abdullah bin Unais bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya diutus oleh kaum saya bertanya kepada engkau, mata Lailatul Qadar, kapan itu Lailatul Qadar? Jadi mulai dahulu memang para sahabat tuh nyari, Pak. Boleh itu nyari, boleh itu kalau lagi iktikaf, wah sepertinya malam ini nih semangat gitu. Lalu kata Rasulullah SAW, kapan? Malam ini malam berapa? Malam 21 wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, hiya lailah, malam ini Lailatul Qadar. Lalu selesai kan? Tugas sudah selesai, diutus orang, lalu dipanggil lagi oleh Rasul. Sini. Atau besok malam. Hadis sahih, bukan cerita saya itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Ya, selesai. Muadzin sudah mau masuk. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur untuk mendapati bulan Ramadan. Agar kita diselamatkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Agar amal ibadah kita diterima dalam bulan Ramadan dan tahun ini kita bertepatan beribadah dengan Lailatul Qadar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.